Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Romo Kiai Haji Wahid Mahfud dan Ibu Hajah Nur Hasanah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda, yang kami hormati Gawabis dan Nawani Pondok Pesantren Al-Huda, yang kami hormati Agus Muhammad Uzair selaku Kepala Madrasah Raudhatul Huda, yang kami hormati Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren Al-Huda, yang kami hormati seluruh tamu undangan dan santriwan-santriwati Pondok Pesantren Al-Huda yang soleh dan solehah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh keberkahan. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jalan-jalan ke kota Madinah, jangan lupa membeli sajadah. Kalau bangga menjadi santri yang amanah, boleh dong kita tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita berbicara tentang masa depan bangsa, masa depan umat, masa depan peradaban, tentu tidak lepas dari entitas yang sangat luar biasa yang bernama santri. Hari ini izinkan kami merenungkan estafet perjuangan dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu santri hari ini pemimpin masa depan. Hadirin ajeng hadirat, bapak-bapak, ajeng ibu-ibu, adik-adik, ajeng kakak-kakak. Kalau saya bertanya, siapa yang ingin sukses? Pasti banyak yang mengangkat tangan, betul tidak? Kalau saya bertanya lagi, siapa yang mau masuk surga? Wah, pastinya lebih banyak yang angkat tangan. Tapi kalau saya bertanya, siapa yang semangat bangun subuh untuk mengaji? Aduh, mulai ada yang pura-pura batuk. Padahal cita-cita yang besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
الذين أوتوا العلم درجات. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa letak kemuliaan seseorang bukan dilihat dari jumlah banyaknya pengikut media sosial, bukan dilihat dari siapa yang paling terkenal, bukan juga dari siapa yang paling mahal sepatunya, tetapi dari iman dan ilmu yang dimilikinya. Karena popularitas akan hilang, harta bisa habis, tetapi ilmu yang selalu diamalkan akan terus menjadi cahaya. Menjadi santri di zaman sekarang memang tidak mudah. Di satu sisi ada Al-Quran, di sisi lain ada notifikasi yang bunyinya teling. Baru buka mushaf 5 menit, tangan sudah refleks mengambil HP. Bukan karena kita tidak cinta Al-Quran, tetapi karena kita hidup di zaman yang penuh distraksi. Maka hari ini santri bukan hanya belajar membaca Al-Quran, tetapi juga belajar mengendalikan diri. Hadirin yang dirahmati Allah, zaman sekarang mencari ilmu bukanlah perkara yang sulit. Yang sulit ialah melawan rasa malas. Dulu orang berjalan ribuan kilometer hanya untuk bertemu seorang guru. Sekarang guru di depan mata, buku ada, perpustakaan di mana-mana, internet sudah mudah diakses. Bahkan jika kita lupa pelajaran, kita bisa buka HP. Masalahnya yang dibuka bukanlah materi, melainkan media sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jawabannya tentu tidak. Karena dengan ilmu seseorang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang hanya membuang waktu saja. Sahabat-sahabatku, pernahkah kalian belajar semalaman, lalu keesokan harinya soal ujiannya malah berbeda? Rasanya ingin berkata, Pak, Bu, ini bukan yang saya pelajari. Tetapi begitulah hidup. Tidak semua yang kita persiapkan akan datang sesuai harapan. Namun, orang yang terbiasa belajar akan lebih siap menghadapi kehidupan. Karena belajar bukan hanya untuk mengejar nilai, tetapi melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, dan melatih tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan doa yang sangat luar biasa kepada kita. Dalam Quran surat At-Taha ayat 114 yang berbunyi, Rabbi zidni ilma, yang maksudnya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
Menariknya, Allah tidak mengajarkan Nabi Muhammad untuk meminta harta terlebih dahulu, bukan juga untuk meminta kekuasaan, melainkan minta ditambahkan ilmu. Karena ilmu yang benar akan mengantarkan kita ke jalan hidup yang benar pula. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita berkata, belajar itu capek.